Ratusan bahkan ribuan teman-teman CPMI yang belum mendapatkan SLC ataupun masih stay kolom 2 semua pada protes untuk tidak dilaksanakan ujian lagi di tahun 2024. Kenapa? Nah, ini banyak sekali komentar-komentar, baik itu di IG-nya persiapan G2G Korea maupun di channel saya, juga ada di Facebook, juga di sosmed media sosial yang lainnya, di grup-grup IPS Topik itu sangat banyak sekali komentar-komentar tentang teman-teman jangan ada ujian lagi di tahun depan karena rosternya sangat banyak yang menumpuk. Oke, kita bahas untuk roster dan apakah ada ujian lagi di tahun depan. Kita simak videonya. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel ya. Selalu memberikan motivasi dan tidak pernah lupa saya memberikan semangat buat teman-teman yang masih proses dan yang masih menunggu kolom 3, yang stay di kolom 2 dan juga menunggu SLC. Kalau CPMI Korea ini tempatnya galau ya. Saya rasa sama, saya juga merasakan seperti itu. Baru masuk LPK sudah pengen segera bisa ujian ataupun bisa menyelesaikan tryout-tryoutnya dan segera bisa mengikuti ujian IPS Topik. Kapan IPS Topik datang itu galau sekali, kapan ya, menunggu. Dan ketika sudah sending data pun juga menunggu kapan kita dapat kolom 2, kolom 3, kolom 4 SLC turun, dan kolom 7 sampai kolom 8 kita prelim, kolom 9, 10 dan juga kolom 11 kita terbang dan juga kerja di Korea. Nah, ini tempatnya galau memang, tapi tidak apa-apa, itu memang realitinya seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan pendapat dari saya sendiri. Memang di tahun ini sangat banyak roster yang masih menumpuk 13.283 kemarin yang sudah saya upload, dan ada banyak teman-teman yang sudah terbang dan banyak teman-teman yang sudah mendapatkan SLC. Nah, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu teman-teman yang sudah mendapatkan SLC namun belum bisa terbang ataupun belum terbang ya teman-teman. Sejumlah 3.199 dari tahun 2020 sampai 2023. Baik itu CPT khusus, perikanan, DC building ataupun manufaktur umum ya, CPT umum, UBT umum kalau sekarang ya. Ini sejumlah 3.199 teman-teman yang sudah mendapatkan SLC dan belum terbang. Sedangkan data roster sendiri 13.283 yang saat ini menjadi gempar buat teman-teman karena banyak teman-teman yang belum mendapatkan SLC. Nah, selanjutnya dari tahun 2020 hingga 2023 ini jumlah CPMI yang sudah lulus 28.797. Ini dari mana Mas datanya yang saya didapat Mas? Dari BP2MI yang kemarin sudah mengupload informasi di penyiapan G2G IG-nya. Di sini juga bisa dilihat sejumlah 28.797 dari tahun 2020 hingga 2023. CBT khusus paling akhir ya, paling akhir kemarin UBT khusus tahun 2023 ujiannya. Nah, sedangkan sudah terbang, yang sudah terbang itu sejumlah 11.793 teman-teman yang sudah terbang. Jadi dari jumlah teman-teman yang sudah lulus ujian dan yang sudah terbang itu yang belum terbang sejumlah 17.004 CPMI dari tahun 2020 hingga 2023 sejumlah 17.000. Jadi cukup lumayan banyak teman-teman yang belum terbang. Sedangkan data rosternya sendiri 13.000 sekarang teman-teman. Jadi masih sisa kurang lebih 4.000 CPMI yang masih nongkrong di kolom 2 ataupun masih stay ataupun ada yang belum sending, belum melamarkan diri namun sudah lulus ujian.
Ini sejumlah 4.000 yang belum diketahui jelas untuk kolomnya. Yang sudah diketahui kolomnya jelas ataupun mendapatkan roster di data roster itu 13.283. Nah, kenapa teman-teman banyak sekali yang komentar tidak adanya, jangan diadakan ujian terlebih dahulu seperti tahun-tahun kemarin? Kalau rosternya menumpuk, itu kemungkinan besar ada ujian namun kecil kuotanya ya teman-teman, karena sejumlah 13.000 ini, CPMI 13.000 ini cukup lumayan besar dibandingkan kelulusan teman-teman tahun ini. Jadi teman-teman yang lulus tahun ini saja 12.000, sedangkan rosternya 13.000, cukup lumayan besar. Ya, ini tidak ada salahnya sih kalau teman-teman mengatakan jangan ada ujian terlebih dahulu. Tapi kasihan buat teman-teman yang baru saja mengenal Hangul dan juga baru saja masuk ke LPK, karena harapan mereka juga pengen cepat lulus dan juga masuk data roster sama teman-teman. Jadi kita tidak boleh egois sendiri, kita ikuti saja HRD bagaimana. Untuk informasi yang kemarin, HRD sendiri belum bisa memberikan informasi yang begitu jelas karena mungkin saya rasa juga karena data rosternya juga sangat banyak dan Korea belum bisa mengambil seluruhnya. Untuk teman-teman yang masih stay di 17 orang ini ya, belum dapat SLC dan juga belum sending, ini masih kolom 2, ini sejumlah itu. Dan yang sudah terlihat 13.000 dimasuk roster ini, mudah-mudahan teman-teman di tahun depan, karena ini sudah akhir tahun dan masih ada tanggal 14 hingga 20 untuk SLC massal, namun sedikit sekali 5.000 manufaktur ya, cukup sedikit. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa terbang di awal tahun hingga pertengahan tahun nanti ya. Ini sudah bersih 17.000 orang ini, mudah-mudahan semua bisa terbang. Nah, apakah ada Mas ujian di tahun depan? Saya tidak bisa mengatakan sendiri. Kalaupun ada, saya rasa kuotanya sedikit seperti tahun 2018 ketika saya ujian kemarin. Di tahun 2018 kemarin, 2017 kemarin itu yang sudah lulus sekitar 7.000-an teman-teman. Jadi rosternya masih banyak, dan mungkin saya rasa di tahun 2018 diadakan ujian namun kuotanya cukup lumayan sedikit, dan bisa dipastikan jika kuotanya sedikit nanti KKM-nya juga akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Tahun ini tuh cukup lumayan bonus bagi saya, bonus semuanya disamaratakan 160. Jadi ini bonus dari HRD, saya rasa seperti itu, karena tidak ada tes skill dan nilainya pun sangat kecil. 160 itu sangat kecil bagi saya. Jadi ini tahun ini adalah bonus. Tahun depan mudah-mudahan meskipun sedikit ada, jadi ada semangatnya buat teman-teman yang baru saja masuk LPK ataupun yang kemarin di tahun 2023 tidak lulus ujian, itu ada semangatnya meskipun hanya kuotanya sedikit. Mudah-mudahan ada ya, kita doakan saja. Dari HRD kita nggak bisa mengasumsi sendiri, saya tidak bisa mengadakan sendiri teman-teman. Untuk ujian ini yang mengadakan adalah HRD Korea dan BP2MI yang melaksanakannya. Jadi kita tunggu aja informasi resminya. Sampai saat ini belum ada informasi kejelasan tentang ujian IPS Topik di tahun 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang belum mendapatkan SLC ataupun masih stay di kolom 2 segera mendapatkan SLC dan bisa terbang ke Korea. Semangat!